Saudara, saat ini kita dalam program acara Mutiara Pagi dan sudah ada narasumber yang hadir, yaitu Ibu Pendeta Miska Atumula STH, yang di pagi hari ini akan memberikan firman untuk kita dengarkan bersama di pagi hari ini. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali seluruh tugas pekerjaan kita di sepanjang hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia dan rahmat-Mu yang selalu Engkau nyatakan atas hidup kami. Ketika malam yang boleh kami lewati dalam peristirahatan dan pembaringan kami sudah dijaga, dilindungi, disertai oleh-Mu Tuhan, sehingga terjauhlah kami dari segala susah, celaka, berbahaya, terlebih maut. Pagi yang indah ini, oleh perkenanan-Mu, kami masih diberi waktu kesempatan lagi untuk boleh bangun, menikmati kehidupan di hari yang baru. Untuk itu, mengawali seluruh tugas pekerjaan kami dalam berbagai tanggung jawab pelayanan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Biarlah kami terus dikuatkan dan dimampukan. Karena itu biarlah berita sukacita kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan, pedoman, dan penuntun dalam kami akan menjalani hari-hari hidup kami di dunia ini. Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami semua, berikan kami hikmat pengertian untuk dapat memahami akan maksud Tuhan melalui firman yang akan kami baca di dalam Alkitab, menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan berkuasa atas kami semua, menuntun dan memimpin kami dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Terpujilah namanya Bapa, kasihanilah kami orang-orang berdosa. Inilah yang menjadi doa, seruan syukur dan permohonan kami. Demi Kristus Yesus, firman kehidupan, kami naikkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan membaca dari beberapa bagian ayat firman Tuhan. Yang pertama kita akan baca dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-9 dan kitab Ibrani pasal 11 ayat 1, Markus pasal 10 ayat 45 dan kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5. Baik, kita akan membaca secara berturut-turut bagian firman Tuhan ini di bawah perikop perintah supaya saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. 2 Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. 3 Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan yang terakhir, Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Yang menjadi tema dalam perenungan kita di pagi hari ini yaitu hidup yang berkualitas. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi, diberkati dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan
tentang bagaimana kita akan menjalani hidup yang berkualitas menurut firman Tuhan. Hidup yang berkualitas bukan hanya diukur dari kekayaan, jabatan, atau kesuksesan duniawi, tetapi dari bagaimana kita hidup dalam kasih, iman, dan ketaatan kepada Tuhan. Mari kita perhatikan bacaan-bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca di pagi hari ini. Pertama, hidup yang berkualitas adalah hidup yang berakar pada kasih Tuhan. Sebagaimana bacaan kita dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 9. Bahwa kasih Tuhan adalah pondasi utama hidup kita. Ketika kita hidup dalam kasih Tuhan, maka kita akan mampu mengasihi sesama, mengampuni, dan hidup dalam damai satu dengan yang lain. Yang kedua, hidup yang berkualitas adalah hidup yang mengutamakan iman. Seperti dalam firman Tuhan yang sudah kita baca dari kitab Ibrani 11 ayat 1. Di sana mengingatkan kita bahwa hidup yang berkualitas berarti kita percaya dan berharap kepada Tuhan dalam segala iman. Di mana iman yang kuat akan membawa kita boleh melewati berbagai tantangan. Hidup dengan penuh keyakinan bahwa semua dapat teratasi. Jadi kita harus beriman sungguh kepada Kristus Yesus bahwa apapun persoalan, apapun tantangan, pergumulan yang kita hadapi, ketika iman kita kuat, kokoh, teguh, maka kita dapat melewati semuanya itu. Yang ketiga, hidup yang berkualitas adalah hidup yang melayani sesama. Injil Markus pasal 10 ayat 45 dalam bagian bacaan kita tadi mengingatkan kita bahwa hidup yang berkualitas juga diukur dari sebesar kita melayani dan memberkati orang lain. Apakah itu melalui pelayanan kita dalam kehidupan keseharian kita? Karena dengan kita dapat melayani sesama dalam ketulusan dan sukacita, itu mencerminkan kasih kita kepada Kristus. Karena bagian bacaan kita Markus pasal 10 ayat 45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Yesus Kristus lebih dahulu melayani kita. Bahkan dia telah rela memberikan dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi dosa dunia ini. Maka sewajarnya kita melayani sesama umat seperti yang sudah diteladankan oleh Kristus Yesus bagi kita umat ciptaannya. Dan yang keempat, hidup yang berkualitas adalah hidup yang berbuah. Sebagaimana dalam bacaan kita dari Injil Yohanes 15 ayat 5. Bahwa hidup yang berkualitas menghasilkan buah rohani. Seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Dan lain-lain sebagaimana hal itu tertuang atau tertulis dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Dan buah itu menunjukkan bahwa kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus tahu bahwa sebagaimana firman Tuhan berkata,
Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu percayalah sungguh kepada Yesus Kristus yang adalah pokok anggur. Dia adalah penguasa atas kehidupan umat ciptaannya. Karena itu setiap ranting dia harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus Yesus dan dia harus berbuah. Dan ingat bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu teruslah percaya mengandalkan Tuhan dalam setiap hal apapun di kehidupan ini. Nah, karena itu saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan, melalui firman sukacita kebenaran kita di pagi hari ini, maka marilah kita terus berkomitmen untuk hidup yang berkualitas, bukan menurut standar dunia, tetapi menurut standar Tuhan. Di mana hidup yang berkualitas adalah hidup yang dipenuhi dengan kasih, iman, pelayanan, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Semoga kebenaran firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita akan menjadi saksi yang hidup dalam kita akan memuliakan nama Tuhan di setiap langkah perjuangan hidup yang kita lalui, kita jalani. Karena itu teruslah bersandar pada Tuhan yang empunya kehidupan ini, sehingga kita boleh berbuah dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling di mana kita hidup berada. Selamat beraktivitas, selamat melakukan segala tugas, tanggung jawab, pekerjaan, pelayanan yang dipercayakan bagi kita. Lakukanlah semua itu dengan sukacita, dalam ketulusan hati, dan pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan, kita lakukan dalam hidup ini. Dan biarlah yang kita lakukan hanyalah untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, tuntunlah kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu, terus memperkuat iman kami, agar kami dapat melayani sesama dengan hati yang tulus, sehingga menghasilkan buah rohani yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan, tuntunan pegangan bagi kehidupan kami. Kami akan memulai melangkah di hari ini dalam segala aktivitas kami. Biarlah pertolongan perlindungan kuasa daripada Tuhan selalu menjadi bagian milik kami. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, kemampuan, bahkan semangat untuk kami dapat melaksanakan apapun yang menjadi bagian dalam tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan untuk banyak orang. Kami memohon Roh Kudus Tuhan, biarlah terus memimpin dan menuntun kehidupan kami. Pagi hari ini mau berdoa untuk hamba-hamba-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan pelayanan di RRI Pro 1 Talaut. Pimpinan bersama seluruh karyawan-karyawati, mereka dalam penyiaran di pagi hari ini, Ibu Putri Silangan bersama dengan rekan kerja, dan nantinya hamba-hamba-Mu yang akan melaksanakan pekerjaan di luar kantor,
biarlah perlindungan, penyertaan, pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan selalu ada atas hidup mereka masing-masing, pribadi lepas pribadi, bahkan bersama keluarga yang mereka kasihi dan cintai. Biarlah terus ada kerjasama yang baik terbangun untuk saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan yang mereka lakukan baik siang maupun malam. Menyerahkan kehidupan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu dalam pelaksanaan tugas pekerjaan di tempat ini di dalam tangan kuasa Tuhan. Memberkati satpam atau cleaning service yang diberi tanggung jawab dalam pekerjaan untuk keamanan dan kebersihan. Biarlah dia dapat melaksanakan dalam ketulusan hati dengan penuh sukacita. Untuk itu ya Bapa, kami memohon biarlah kasih-Mu senantiasa ada atas hidup dari setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini dalam pelaksanaan tugas pekerjaan mereka setiap hari. Demikian pun ya Tuhan, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, baik pemerintah yang di pusat, di provinsi, bahkan sampai di kabupaten kota, kecamatan, kelurahan, dan desa-desa. Terlebih lagi pemerintah yang ada di daerah kami, Kabupaten Kepulauan Talaut. Tuhan tolong, Tuhan sertai, pimpin hamba-hamba-Mu yang diberi tanggung jawab untuk memimpin dan melayani masyarakat, secara khusus di Kepulauan Talaut ini. Dari Tinonda sampai Napom Baru, lebih khusus bagi kedua hamba-Mu yang kekasih, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, dalam tanggung jawab yang baru, biarlah mereka dapat melaksanakan amanah yang dipercayakan oleh pemerintah, oleh Tuhan, biarlah semua dapat dikerjakan dengan baik, dengan bertanggung jawab. Karena kehadiran mereka di dunia ini, di daerah ini adalah merupakan wakil Tuhan. Karena itu mampukanlah mereka, tolong sertai mereka untuk dapat menjalankan roda pemerintahan. Sehingga mereka dapat melaksanakan apa yang menjadi visi dan misi mereka untuk daerah ini dalam kemajuan, dalam pembangunan, untuk mendapatkan perubahan-perubahan yang semakin baik bagi kemajuan daerah tercinta Tanah Prodisa. Bersama dengan keluarga mereka masing-masing, Tuhan berkati, Tuhan sertai. Biarlah anugerah kesehatan, kekuatan, kemampuan, hikmat daripada Tuhan selalu menjadi bagian milik mereka. Bersama dengan seluruh jabat, Porkopinda, semua yang terkait untuk membangun daerah ini, biarlah mereka dapat bekerja bersama untuk daerah Prodisa yang sama-sama kami cintai. Kami serahkan hidup mereka di dalam pimpinan tangan kasih daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini berdoa untuk pendengar setia RRI Pores Talaut, dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini. Biarlah kasih, pertolongan, perlindungan, berkat daripada-Mu Tuhan selalu dinyatakan atas hidup mereka. Biarlah anugerah, kesehatan, kekuatan, kemampuan terus mereka alami, nikmati dalam hidup ini, bahwa pemeliharaan Tuhan selalu nyata sempurna atas hidup mereka masing-masing. Apapun yang menjadi harapan dambaan untuk hidup hari ini ke depan, biarlah semua ada dalam rancangan dan kendali daripada-Mu ya Tuhan. Sambil pun berdoa untuk umat-umat-Mu mungkin saat ini bergumul dengan kesehatan mereka yang sakit di rumah sakit, di puskesmas ataupun di rumah. Tuhan Engkau kasihani, angkat segala beban penderitaan sakit penyakit mereka. Diberkati setiap obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsi sebagai sarana untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Kiranya apapun yang dilakukan oleh para tenaga dokter, para medis bersama dengan keluarga, Tuhan berkenan sehingga oleh kasih dan sayang Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, mereka mengalami pemulihan. Kami serahkan setiap gumul sakit penyakit dari umat-umat-Mu saat ini ke dalam tangan-Mu.
Berdoa pun untuk umat-umat-Mu yang bergumul oleh karena duka cita yang mereka alami, oleh kehilangan orang-orang terkasih tercinta mereka. Biarlah kekuatan, ketabahan, kesabaran, penghiburan yang sejati daripada Tuhan asalnya menjadi bagian milik mereka, sehingga mereka tidak terpuruk, larut dalam suasana duka cita, tapi mereka biar terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita. Kami serahkan setiap gumul dari umat-umat-Mu ke dalam tangan kuasa Tuhan. Sambil ya Bapa, kami terus mau berdoa bermohon, kiranya Engkau memberkati tanah Porodisa ini, umat-umat-Mu yang diam di dalamnya, dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan. Kiranya diberikan segala kemudahan, kelancaran, usaha-usaha yang dilakukan dikerjakan, Tuhan buat berhasil, dan semua yang dinikmati dirasakan, diimani bahwa semua berasal daripada Tuhan, dan biarlah semua yang didapat kerjakan hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, menyerahkan kehidupan kami, apapun aktivitas kami di sepanjang hari ini, biarlah kami terus ada dalam perlindungan Tuhan, keselamatan Tuhan selalu menjadi bagian kami, sehingga jauhlah kami dari segala susah celaka berbahaya terlebih mau. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, inilah yang menjadi doa, seruan syukur dan permohonan kami. Di atas semua yang kami naikkan sampaikan, biarlah jadi hanya menurut kehendak-Mu ya Tuhan, dan bukan kehendak kami. Ini kami semua yang sudah berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, penolong kekasih jiwa kami naikkan sampaikan doa ini. Amin.